Kalau kalian sendirian, emang kalian sanggup 24 jam kalian kerja? Banyak banget orang-orang yang bisnis itu karena keren. Pasti bisnis kalian udah gak ada sekarang. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Lucky sebagai moderator dari podcast ini, Podcast Talk With Me. Oke, jadi di podcast ini kita akan lebih membahas tentang sebuah fenomena bisnis yang sering terjadi, di mana topiknya adalah ciri-ciri bangun bisnis yang gak niat, yang akhirnya bisnismu malah jadi sekarat. Bahkan gak cuma bisnis, bisa jadi keuangan kita juga semakin sekarat. Nah, untuk membahas itu, hari ini aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh salah satu kakak pebisnis muda yang dia juga udah bergerak di bisnis fashion. Mungkin aku langsung perkenalkan aja. Boleh diperkenalkan diri sama bisnisnya. Silakan. Ini adalah Kak Andiko Wiryatama. Silakan. Oke, hai semua. Halo. Kenalkan aku Andiko Wiryatama. Aku lagi running bisnis di bidang fashion salah satunya. Buat teman-teman mungkin yang udah kenal dengan dunia pre-love atau thrifting, nah teman-teman bisa cek juga di IG-nya, itu ada happystuff.shop. Kebetulan itu aku yang punya dan aku lagi membangun bisnis itu kurang lebih sekarang udah 5 tahun berjalan. Terus yang kedua, aku juga di fashion juga, itu di bidang di kaos band. Jadi kalau teman-teman suka musik, suka ke konser, biasanya kan sering tuh ketemu orang-orang yang pakai kaos band. Nah teman-teman itu bisa beli merchandise-nya lewat dari toko aku. Nama tokonya itu Isaya.archive. Teman-teman juga bisa cek juga di Instagram. Itu sih. Oke, jadi aku udah sempat research tentang Kak Andiko sendiri. Jadi Kak Andiko sendiri kan udah 5 tahun ya membangun bisnis Happy Stuff ya. Oke. Kalau aku lihat kan sebenarnya Kak Andiko sendiri ini masih muda banget. Berarti udah mulai bisnis tuh dari muda banget tuh ya. Dari kuliah atau dari Pandemi 2020 ya, kuliah 2020. semester akhir. Sewaktu pandemi malah memulai bisnis sendiri ya berarti. Betul. Oke, mungkin itu kasus yang menarik juga karena waktu pandemi kan banyak orang yang bisnisnya malah nggak survive nih. Tapi Kak Andiko malah berani membangun bisnis. Mungkin boleh diceritain sedikit Kak, kira-kira kayak story belak dulu gimana waktu mulai awalnya, backgroundnya kayak apa gitu. Oke. Jadi waktu itu sekitar 2020 akhir lah ya, setelah pandemi selesai. Itu kan orang-orang sebenarnya kalau pandemi kan di rumah semua tuh, jarang beli baju dan lain-lain. Kebutuhan fashion tuh menurun sangat tajam lah ya, karena orang lebih memilih untuk bertahan diri lah. Jiwa survival mode-nya udah mulai keluar, jadi beli buat makanan dan lain-lain. Nah, tapi setelah itu mereka akhirnya kan udah mulai keluar rumah tuh. Nah, keluar rumah itu aku lihatnya sih ada fenomena orang-orang akhirnya beli baju lagi, dan beli bajunya lagi tuh mulai banyak orang yang beli. Jadi bukan kayak fenomenanya kayak hari raya gitu, tiba-tiba kayak orang-orang beli baju semua. Nah, di situ akhirnya aku melihat ada salah satu yang menarik, karena aku dari dulu sebetulnya kalau di thrifting atau jual beli pakaian pre-love atau bekas ini itu udah dari 2015, tapi tidak sebagai bisnis, sebagai ya konsumsi pribadi aja. Aku mau beli udah cuman 1-2, setahun mungkin cuman beli 5-10 kayak gitu. Nah, tapi setelah itu waktu itu agak ngetren juga orang-orang pakai pre-love. Jadi kan karena budgetnya terbatas, akhirnya orang-orang mau beli kayak, oh yaudah deh, aku mau beli thrift aja deh dengan harga yang lebih affordable. Kalau semisal ada brand ABC tuh harganya mungkin kalau new-nya dia sekitar 500, 300. Nah, di thrifting itu nawarin opsi dengan harga yang lebih budget friendly. Jadi sekitar 50.000 kayak gitu sih. Nah, dari situ aku akhirnya memulai bisnis itu dan iseng-iseng aja jualan, coba, ternyata laku dan berhasil lihat marketnya sih, akhirnya bisa survive sampai sekarang. Oke, jadi awalnya bermulai dari kebiasaan yang jadi hobi dan akhirnya jadi pekerjaan ya, jadi suatu bisnis. Betul banget. Okay. Jadi awalnya hobi, terus karena melihat ada peluang bisnis di sana, kita coba, aku nyoba dan juga akhirnya ngelihat orang-orang yang di dunia thrifting juga rame, akhirnya kita keterusan akhirnya sampai sekarang. Khususnya aku juga sih sampai udah 5 tahunan inilah. Oke, dari tadi sudah aku lihat juga sih, di sini kan ada logo nih lagi muncul, Isaya.archive sama Happy Stuff. Jadi teman-teman juga boleh untuk cek-cek Instagramnya, cek-cek akunnya, boleh beli-beli juga, bajunya sangat affordable dan juga dipasti kualitasnya masih bagus semua karena udah di filter sama udah dicek juga semua sama Kak Andiko-nya. Kayak gitu. Oke, kita langsung mulai ke topik pembahasan hari ini. Yang pertama, jadi banyak banget yang tadi sempat aku info. Jadi kan banyak banget bisnis yang mulainya tuh nggak niat sampai akhirnya tuh malah sekarat. Mungkin
Kalau dari Kak Andiko sendiri melihat sebagai pengalaman seorang business owner yang start dari nol dari 2020, boleh diceritain Kak kira-kira awalnya kesusahannya sendiri itu apa? Kayak gitu. Oke, kalau susah ya sebetulnya kalau dari aku beruntungnya adalah karena aku di bidang fashion maksudnya dari 2015 aku udah beli-beli tuh baju-bajunya udah beli, terus juga udah nyobain, udah mengkurasinya udah lama banget. Jadi udah tahu taste-nya. Nah, sebenarnya kalau susah sih enggak ya, karena aku melihatnya adalah sebagai pekerjaan yang aku cintai aja sih. Karena aku udah hidup di industri itu udah lama, terus pekerjaannya juga menyenangkan. Jadi nggak ada susahnya yang gimana-gimana di awal. Susahnya itu adalah ketika mulainya banyak orang yang melakukan pola bisnis yang sama dengan kita. Nah, itu yang mulai cukup menantang. Karena apa? Karena ini pola bisnisnya tuh sebenarnya mudah. Cuman yang jadi pertanyaan nantinya tuh gimana cara konsistennya. Nah, konsisten inilah yang akhirnya jadi kesusahannya. Karena aku lihat, ini aku udah jalan 5 tahun, mungkin kalau di eraku itu ada 10 toko nih. Mungkin yang sekarang masih ada bertahan, itu mungkin sisa cuman aku dan toko kedua, ketiga udah. Jadi udah mentok-mentok itu cuma 3. Jadi yang berhasil lolos itu cuma 30%. Sisa 70%-nya itu ya tidak konsisten itu. Mereka ngelihat, oh ini kerjanya repot ya, aku harus ke pasar dulu ngambil barang, mengkurasi barang, ke laundry, ke tempat cuci dan lain-lain. Jadi masih proses bisnis yang panjang itu. Kadang semua orang tuh cuman mau uangnya aja di depan, tapi ketika ngeliat proses bisnisnya yang ribet, orang akhirnya males. Nah, itu sih aku pun juga merasakan ada susahnya kayak, aduh males lah ke pasar, aduh males lah nge-laundry, males lah ngefoto. Tapi karena aku cinta dengan pekerjaanku, jadi ya dibayarnya dengan cinta sih, kayak gitu. Oke, dibayar dengan cinta ini menarik. Jadi memang sih banyak orang yang memang memulai bisnis dari hobi, dari kecintaannya, dari hobi sih sebenarnya. Cuman untuk sampai mau maintain ataupun mau survive itu kan dua hal yang berbeda, cinta dan kemampuan untuk adaptasi dan survive. Kalau dari Kak Diko sendiri nih, pasti dong 5 tahun itu bukan waktu yang cepat ya bangun bisnis, apalagi dari nol. Ada nggak momen-momen tertentu yang bikin Kak Diko sendiri jadi kayak pengen menyerah? Tapi ada juga nggak contohnya di mana Kak Diko bisa melalui momen itu dan ada tips mungkin kira-kira gimana gitu caranya? Oke. Oke, kalau aku sih biasanya pertama dulu itu selalu ya aku mau mulai apapun, mulai dari pekerjaan atau di bisnis atau di hal yang berkehidupan sosial gitu, aku cari di why-nya dulu, kenapa, why atau kenapanya itu apa. Kalau semisal nih tadi di bisnis, kenapa aku memulai untuk thrifting, kenapa aku jualan, aku mencintai pekerjaannya, aku mencintai prosesnya. Jadi itulah yang akhirnya menjadi amunisiku atau bensinku tuh untuk bertahan. Sebenarnya pasti ada lah dalam bisnis tuh, pasti ada orang kayak aduh aku malas, aduh aku bad mood, aduh aku capek dan lain-lain. Maksudnya akan selalu ada hari buruk dalam bisnis, itu akan selalu ada. Tapi kembali lagi, kalau kamu cinta dengan pekerjaanmu, cinta dengan prosesnya, bukan hasilnya ya. Karena kalau cinta sama hasilnya itu ketika hasilnya nggak achieve, itu kamu akan patah hati sendiri gitu loh, dan akhirnya kamu akan malas untuk mengerjakannya. Tapi kalau kamu cinta prosesnya, cinta apa yang kamu lakukan, ya akan terus berjalan aja. Terus yang kedua, bisnis itu lebih ke maraton. Bisnis itu bukan kayak kita lari start dari 0 ke 100 meter gitu. Enggak, bisnis itu maraton. Kita setiap waktu ada milestone-nya masing-masing. Misal kayak, aku harus omset 10 juta, 20 juta, 30 juta. Aku harus punya followers 100 ribu, 200 ribu. Nah, target-target itu juga yang akhirnya jadi motivasi sih sebenarnya. Jadi kayak, ini kok nggak tumbuh ya, followers kok cuma 2.000, 3.000, 5.000. Penjualanku kok cuma 10 juta, 20 juta. Tapi kalau kamu mindsetnya adalah maraton, kamu akan merasa kayak, ya udah aku kalah nih di sini. Tapi aku akan coba kejar di orang berikutnya. Kan maraton tuh kan kayak membagikan satu tanggung jawab ke tanggung jawab yang lain kan. Nah itu yang penting sih aku melihatnya kayak gitu. Berarti kalau aku melihat sebenarnya setiap bisnis itu tetap harus ada yang namanya KPI ya. Key performance indicator, di mana itu jadi target dan acuan kita. Dan sebenarnya KPI itu bukan untuk meruntuhkan apakah kita sukses atau enggak, tapi seberapa jauh kita harus mengejar. Betul. Jadi KPI itu sebenarnya gunanya adalah salah satu indikasi ya. Kalau misalnya orang berbisnis niat atau enggak niat itu salah satunya di situ deh. Kalau kamu bicara bisnis yang niat, dia akan selalu ada KPI. Mau KPI sekecil apapun akan selalu ada. Misal kayak, aku harus buka jam 8 pagi.
aku selama sebulan aku harus buka setiap hari jam 8 pagi, jangan ada yang bolong dan lain-lain, dan aku harus achieve ini 100%, jadi jangan pernah telat. Itu juga KPI. Kalau nggak ada KPI, kamu akan mengurangi atau mengkerdilkan dari value-mu gitu. Jadi misal kayak ya udahlah besok lah, ya udah hari ini telat, ya udahlah omsetnya sekarang cuma 200.000. Oh ya udahlah ini aku cuman followersku cuma nambah sebulan cuma 100 kayak gitu-gitu. Tapi kalau mau ada KPI itu akan jadi motivasi kayak aku harus ngejar gitu sih. Benar-benar. Itu setuju sih. Itu sebenarnya bukan cuma di dunia bisnis aja ya. Sebenarnya KPI itu juga diperlukan di kehidupan sehari-hari sih sebenarnya. Untuk kita jadi motivasi juga. Sama nanti aku mendengarkan Kak Andiko kan cerita nih. Kalau kita untuk memulai bisnis tuh pasti harus niatkan juga kan, sama harus ada KPI. Tapi di tahap pertama, kalau misal nih, ada nggak pengalaman kasus dari Kak Diko dari bangun 2 bisnis ini, waktu kita punya KPI di awal-awal dan kita nggak achieve, itu akhirnya malah ngedrop. Itu kira-kira apa yang Kak Diko lakukan? Atau apakah kita harus langsung bounce back untuk kembali mengerjakan itu, atau kita harus ganti plan B, ataukah kita harus kayak mengevaluasi ulang semua? Kalau Kak Diko sendiri dari pengalamannya apa yang bisa di-sharing ke kita? Oke, menarik. KPI sendiri itu kan sebetulnya bukan hal yang sifatnya baku ya. Maksudnya akan kita goalsnya akan ke sana, tapi KPI itu lebih ke gimana kamu juga bisa adjust juga sih. Maksudnya ada orang tuh aku melihat ya, ada KPI itu yang nggak masuk akal kadang. Kayak misal, oh aku mau bisnis ini hari ini nih, bulan ini aku dapat 10 juta. Aku mau besok 20 juta. Udah tuh achieve. Oh ya udah berarti aku besok 40 juta. Kan itu naik double dua kali ya. Tapi bisnis itu nggak kayak gitu tahu. Bisnis itu harus memang adjust, harus agile sama apa yang ada. Nggak bisa kayak oh kalau 1 tambah 1 2. Nah KPI itu sama kayak gitu. KPI pun juga kita harus bisa lihat kayak oh di hari ini mungkin di bulan ini mungkin aku rame. Oh iya karena lebaran mungkin. Jadi kalau di fashion kan lebaran itu salah satu hari baiknya pembisnis fashion lah ya. Nah terus oh mungkin ini di tanggal 25 kok lagi rame. Iya rame. Tapi tiba-tiba kok di tanggal 3, 4 kok agak sepi. Atau di tanggal 17 lebih sepi. Karena kan lagi orang-orang gak punya duit dan lain-lain. Nah itu sih KPI penting. Tapi tidak terlalu penting jika kamu gak tahu esensi dari KPI-mu sendiri. Kalau kamu ya udah aku KPI, aku mau 100.000 dalam sebulan. Ya apa? Terus kenapa? Kenapa itu harus achieve dan apakah itu realistis atau enggak? Itu sih yang jadi pertanyaan. Dan ya pentingnya business owner itu harus tahu kenapa dan kenapa sih. Gitu. Business owner harus tahu kenapa dan kenapa. Setiap tindakan harus ada alasan ataupun harus ada tujuan. Betul. Oke. Kalau misal nih tujuan itu nggak tercapai seperti tadi. Apakah sebenarnya lebih bagus kita tuh punya beberapa tujuan atau kita fokus di satu tujuan yang harus kita selesaikan baru kita berganti ke tujuan lain? Menarik. Kalau aku melihatnya adalah tujuan tuh tetap harus ada sih. Maksudnya kayak gini, kalau kita main game tembak-tembakan tuh. Oh, aku mau nembak di pohon depanku pas nih, ada 100 meter ada pohon nih aku mau tembak. Kalau kita nggak ada targeting kayak gitu, akhirnya kita miss kan, kita nggak tahu gimana caranya untuk nembak pas di pohon itu. Kita harus aiming dulu, kita harus kita lihat kita teraba dulu atau targeting dulu baru bisa dapat ke arah itu. Nah sama juga kayak KPI itu tujuannya adalah ngebantu kita untuk dapat goals kita. Jadi KPI dan goals itu sebenarnya ada dua hal yang bersambungan gitu. KPI adalah tools, goals adalah ya goals sebagai goals. Nah kalau goalsnya nggak ada KPI nggak akan bisa achieve ke goalsnya dengan mudah. Jadi apakah KPI baku? Enggak. Apakah KPI penting? Enggak terlalu. Tapi apakah KPI bisa dihilangkan? Enggak. Justru malah nggak bisa. Jadi penting dan nggak penting itu lebih sifatnya ya agile. Kita harus agile. Kita udah harus jelas kebutuhannya gimana. Kayak gitu sih. Oke. Sebenarnya yang paling penting adalah tujuan awal kita dan kita harus tahu apa yang kita mau capai dan kenapa. Benar. Baik, itu poin yang menarik. Dan juga mungkin karena kita bilangnya kan ciri bangun bisnisnya nggak niat nih. Kan tadi Kak Diko udah ceritain beberapa step-step awal waktu bangun bisnis, story-nya gimana. Kalau untuk items, kita kan sekarang di dunia yang bisa dibilang digital. Kita udah nggak zaman dulu kan, kita dunia offline aja nih. Kalau sekarang kan udah di dunia digital juga, pasti juga banyak audiens yang pasti bertanya-tanya. Itu kan bangunnya digital aja nih. Kalau offline gimana? Kalau kita punya offline punya digital gimana?
Sebenarnya kalau untuk itemsnya sendiri, kalau di awal-awal bangun bisnis kan yang pasti kita harus tahu kenapa. Tapi kita kan juga harus bisa mempromosikan kan. Mempromosikan sendiri itu ada beberapa bisnis yang punya beberapa cara. Kalau dari pengalaman Kak Diko juga sama kayak pengetahuan juga boleh di sharing-sharing dari teman-teman bisnis mungkin. Untuk awal-awal bisnis itu kan banyak banget pebisnis yang sangat niat. Dia keluar budget yang banyak, dia bakar budget marketing, dia ada yang banyak promosi offline, ada yang banyak promosi online, ada yang bahkan nggak promosi sama sekali. Tapi setelah itu berjalan, semuanya berubah. Bisa berubah karena itu keadaannya yang nggak bagus, atau misal keadaannya nggak cocok, atau ternyata bakar uangnya nggak sebanding, atau malah nggak pakai uang, dia butuh bakar uang. Kira-kira kalau terjadi hal-hal seperti itu, dari Kak Andiko sendiri dari pengalaman, waktu bangun bisnis, kira-kira apakah tipikal yang lebih kayak pakai budget di depan secara luas, secara banyak atau bakar uang, ataupun seminim mungkin budgetnya? Oke, menarik. Kalau aku melihatnya adalah dari kembali lagi ya, bisnis itu kan sangat-sangat luas, sangat, bahkan menurutku kayak ada orang jualan es tebu di depan sekolah, itu ya bisnis. Tapi maksudku adalah, atau mungkin orang yang jualan minuman-minuman kemasan itu juga bisnis. Yang membedakan sebenarnya adalah bisnisnya itu butuh promosi, butuh apa dan lain-lain. Aku melihatnya adalah pertama ya kita kembali lagi mundur ke belakang, why atau kenapa. Misal nih kayak budget, ada memang saya lihat dari teman-teman saya juga itu ada bisnis-bisnis yang memang lebih cocok bakar uang di depan. Memang ada bisnis-bisnis seperti itu. Tujuannya apa? Nah, kembali lagi tadi, why-nya apa nih? Kenapa nih? Dan lain-lain. Kalau tadi teman-temanku yang spend budget gede duluan di depan, itu karena mereka mau ngambil market secepat mungkin. Jadi dia ada dalam bisnis itu lebih ke agresif. Jadi mereka agresif secara budget. Jadi ya bisa spend sekitar 10 juta, 20 juta hanya untuk promosi aja. Itu karena dia merasa kayak, oh, produkku ini harus segera menguasai market biar aku bisa dapat keuntungan. Tapi ada juga bisnis yang tanpa promosi dan masih laku dan masih terjual. Itu mungkin bisa jadi karena produknya memang bagus. Bisa jadi juga memang goalsnya dia nggak mau gede aja. Ada beberapa industri juga aku melihat memang bahkan budget campaign-nya itu 0. Bukan 0 ya, sangat minim lah kita bisa bilang. Ya karena mereka tidak mau aja bisnisnya segede itu. Balik lagi kalau buat saya pribadi sih sebagai business owner, kamu harus tahu industrimu apa. Kamu harus tahu kebutuhan budgetmu berapa. Kalau gede kenapa, kalau kecil kenapa. Terus kalau semisal gede nih, aku kuat nih sampai kapan, berapa lama. Jangan salah juga, budget gede bisa dapat market gede. Ada juga banyak dari mereka yang kehabisan bensin sebelum jadi. Nah itu banyak banget bisnis kayak gitu. Jadi itu bikin gagalnya malah dalam banget. Karena apa? Oh yaudah aku mau bikin nih coffee shop. Aku mau bikin coffee shop budget 100 juta. Oh ya aku ntar tinggal aja ngundang influencer. Aku kasih duit 20 juta bagi-bagi influencer skala followers 10 ribu, 100 ribu gitu. Ternyata coffee shopnya makanannya nggak enak. Ternyata tempatnya nggak bagus. Ternyata pelayanannya buruk. Ya balik lagi, budget gede tapi nggak tahu why-nya apa, terus kenapa harus gede dan kenapa bisa melimpah budgetnya, ya itu bakal gagal pasti. Oke, jadi ini membahas topik kita yang ciri bangun bisnis gak niat ya. Berarti sebenarnya aku paham sih, karena banyak banget kan, karena kita influencer, kita endorsement, itu juga pasti kan kita harus tahu target market kita siapa, tujuan kita melakukan itu apa. Kalau misal kita melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kondisi kita, itu malah akan jadi bounce back dan akan bikin kita malah sekarat. Betul. Sebenarnya. Jadi bukan berarti kayak kita mulai bisnis niat itu harus ini ya audiens. Jadi bukan berarti kalau kita mau mulai bisnis, kalau kita mau dibilang niat, itu bukan berarti kita harus keluar budget banyak. Bukan harus kita undang influencer 100 orang, kayak kita bakar uang ratusan juta. Tapi lebih ke kayak kita konsep yang udah jelas, tujuan yang udah paham, udah pasti. Kita udah tahu nih kita nextnya bakal bikin apa, harus ngapain. Itu dulu yang jelas. Baru setelah itu jadi, baru kita bisa bikin bisnis yang berjalan sesuai rencana kita. Yang bisa kita bilang itu adalah ciri-ciri bisnis yang mengarah niat. Karena selain kita membangun di awal, otomatis kan kita juga harus maintenance. Betul. Maintain the business kan. Kalau maintain the business sendiri, Kak Diko pernah tahu nggak ada beberapa case kayak
bangun bisnisnya niat banget nih, konsepnya bagus. Dia konsepnya adalah coffee monochrome misal. Ini nggak ada ya bisnisnya. Ini aku cuman berkata-kata aja, mengandai-andai. Jadi bisnisnya monokrom. Kopinya dia cuma main latte sama americano misal, espresso cuman hitam putih, nggak mau main matcha, nggak mau red velvet dan lain-lain. Tempatnya dibikin hitam putih, benar-benar monokrom. Tapi setelah berjalan beberapa bulan, dia malah nggak konsisten, rasanya berubah. Terus juga dia nggak ada marketing ataupun dia nggak mempromosikan. Itu ada nggak kejadian-kejadian seperti itu di dalam bisnis? Oh, kalau gitu sih cukup banyak sih, bahkan ya hampir 60%, 70% orang akan seperti itu nggak sih? Aku melihatnya adalah yang pertama, mereka kenapa bisa gagal dan juga kenapa kayak gitu. Pertama karena mereka ngelihat bisnis itu sebagai hasilnya dulu. Padahal bisnis itu nggak bisa ngomongin hasil di depan tau. Bisnis itu menurut saya pribadi itu harus cintai prosesnya, harus nikmatin prosesnya. Nggak bisa untuk kamu datang, kamu mengerjakan bisnismu. Oh iya, aku nanti bikin bisnis ini akan keuntungan kayak gini. Ntar aku bisa beli mobil, ntar aku bisa ini, bisa liburan. Aku biar bisa weekdays main dengan timku atau nongkrong dan lain-lain kayak gitu. Nggak bisa gitu tau bisnis. Bisnis itu memang harus mencintai proses. Karena aku juga ngelihat banyak banget orang-orang yang bisnis itu karena keren. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu contoh ya. Oh yaudah, aku mau buka coffee shop yang monokrom yang jualnya cuman kalau nggak americano ya latte, udah gitu. Ya oke, tapi kan bisnis itu juga lebih karena marketnya ada yang beli nggak. Kalau cuman buat keren-kerenan ya silakan, itu kan karena orang-orang juga punya duitnya. Tapi kalau bisnis yang benar sih harusnya tidak akan memikirkan sampai seperti itu ya. Maksudnya kayak yaudahlah aku bikin bisnis aja. Ini keren, konsepnya bagus. Konsep bagus juga belum tentu ini ya, aku bisa note juga ya. Konsep bagus tuh belum tentu bakal juga eksekusinya bagus. Bisa jadi konsep bagus itu marketmu nggak siap ya akan percuma. Pada akhirnya bisnis juga ngomongin market. Nah, tadi juga sempat disinggung kegagalannya gimana, kenapa orang-orang kok bisa di awal-awal niat terus di akhirnya nggak niat. Nah, tadi itu salah satu contohnya sih aku ngelihatnya adalah karena kalau orang yang mencintai proses, mereka akan terus berjalan aja, grinding aja, udah looping, muter, terus yaudah setiap hari kayak melakukan itu karena dia cinta prosesnya dan hasil bagi dia ada bonus. Tapi kalau dia mencintai hasilnya, ketika prosesnya melelahkan, mereka akan merasa capek, merasa aduh aku capek lah, aku harus gini. Udahlah nggak usah lah. Karena apa? Karena hasilnya nggak kian datang buat dia petik gitu. Jadi buahnya nggak buru-buru mateng. Padahal kan kita kalau nanam pohon kan memang harus dipupuk aja tiap hari. Kita pupuk tiap hari aja belum ada jaminan kalau buahnya bakal mekar dengan bagus, bunganya mekar dengan bagus, buahnya akan manis. Nah kayak gitu sih. Jadi cintai prosesnya kayak gitu. Oke. Memang sih banyak fenomena bangun bisnis karena cuman tren, bangun bisnis karena ya bisa dibilang banyak banget kejadian di generasi sekarang juga ya. Kita nggak ngomong generasi sekarang doang sih. Generasi sebelum juga ada beberapa kayak kalau ditanya nih, habis kuliah mau ngapain? Mau bangun bisnis. Karena lebih enak. Lebih enak itu malah bisa jadi lebih enak itu adalah yang seperti Kak Diko bilang tadi ya. Jadi aku tak bangun bisnis saya wes enak, bisa jalan sendiri, aku bisa cepat kaya. Ya itu mencintai hasilnya itu. Benar, mencintai hasil itu kan. Jadi sedangkan di luar itu banyak banget nih audiens mungkin yang lagi masih kuliah atau udah bekerja pasti relate juga sama omongan kita yang ini. Karena bangun bisnis itu nggak cuman sekedar kita buka bisnis, habis itu kita jualan, habis itu kita terima hasil, kita bisa foya-foya, nggak kayak gitu teman-teman. Bangun bisnis tuh banyak banget yang harus dipikirin. Banyak banget kita punya bisnis, kita punya staff. Kalau kita nggak survive, staff kita gimana? Kita punya banyak tanggung jawab yang ada di sana. Kalau kita bekerja, kita kan bekerja di orang. Jadi kita bisa merasakan kalau kita survive untuk diri kita sendiri. Tapi kalau sedangkan untuk bisnis, gimana kita harus survive, gimana bisnis harus survive, gimana orang-orang yang udah percaya sama kita survive, gimana kita bisa maintain customer, gimana kita bisa mencapai omset atau KPI yang tadi kita bilang. Gak segampang itu guys, sama sekali gak gampang bangun bisnis. Benar. Kalau mindsetnya adalah bisnis biar cepat kaya, bisnis agar bisa keren, bisnis agar dapat pride kayak gitu-gitu, kayak perlu dipertanyakan lagi aja. Gak apa-apa sih sebetulnya kayak gitu. Soalnya bisnis pun kayak nggak bisa kalau nggak hitam putih.
ada warna-warna lainnya, bisa jadi kamu beruntung juga dan berhasil. Tapi kalau kamu orang-orang yang merintis atau capitalmu nggak sebagus dengan orang-orang yang lain, kalau aku sih kalau saya sih sarannya adalah sebisa mungkin, sematang mungkin dilihat dulu bisnisnya gimana, prospeknya gimana, kompetitor melakukannya seperti apa. Jangan oh yaudah lagi sekarang lagi tren nih main pedal. Nah, yaudah aku bikin lapangan pedal. Tapi kita bukan player pedal, kita nggak pernah ke lapangan pedal. Ya itu akan menyulitkan kalian. Kalian akan jatuhnya bukan dapat happy malah dapat susah. Karena apa? Kamu harus belajar untuk mencintainya dulu baru bisa untuk dapat hasilnya. Kayak gitu sih. Oke. Jadi bangun bisnis itu memang banyak pertimbangan banget ya. Banget. Kayak Kak Diko juga aku yakin sih Kak Diko 2020 dengan fase ekonomi di Indonesia yang lagi sangat ngedrop. Terus juga kita keterbatasan, kita nggak bisa kemana-mana. Kita juga bingung nih mau ngapain. Kayak kita yang mau lulus kuliah bingung karena nggak bisa kerja. Kita udah kerja bingung, kita harus kerja di rumah. Sedangkan dulu kan kerja selalu offline. Tiba-tiba ada yang namanya mobile. Ada yang namanya WFH. Jadi makanya kita juga nggak segampang itu di dunia bisnis. Kalau kamu udah punya bisnis, kamu udah bangun, tiba-tiba datang pandemi kayak kemarin. Kalau kamu cuman bangun bisnisnya karena keren, karena kamu kira itu gampang, pasti bisnis kalian udah nggak ada sekarang. Bisa dibilang kayak gitu sih. Maksudnya kalau keren-kerenan tuh keren itu akan ada habisnya. Tapi kalau kamu mencintai prosesnya nggak bakal ada habisnya. Kalau keren itu karena oke, hari ini kamu keren. Misal deh contoh, kamu akan pakai sepatu paling baru dari salah satu brand, misal dari brand sepatu. Keren di hari itu. Tapi bisa aja ntar 3 bulan lagi ada sepatu baru, kamu gak akan keren. Dan ketika kamu merasa tidak keren, kamu akan tidak mencintai itunya lagi. Nah itu yang jadi di bisnis, kenapa harus bisnis tuh gak bisa buat keren-kerenan, itu lebih di situ sih ngelihatnya. Dan itu juga sebenarnya yang kita bilang bangun bisnis gak niat. Betul. Karena ketika satu hal ini udah nggak musim atau udah nggak oke, pada akhirnya kita nggak punya tujuan lagi. Karena tujuan kita cuma keren. Betul. Kalau kita cuma keren ya udah, tinggal kita ganti yang lain yang lebih keren. Akan selalu seperti itu. Seperti itu. Makanya itu, jadi kita bangun bisnis. Kalau misal kita memang mindsetnya adalah cuma pengen keren-kerenan, cuma supaya gampang, supaya enak, supaya cepet kaya, supaya gimana. Hal-hal itu yang malah bikin mental kita drop. Malah yang bikin kita malah gampang menyerah. Karena ekspektasi sendiri itu yang malah jadi senjata sebenarnya. Betul. Dan kita balik lagi sebenarnya kalau bangun bisnis itu semua harus realistis ya. Harus banget. Harus realistis kan. Jadi kayak budget kita berapa, kita mau bikin kayak gimana. Nggak mungkin dong aku mau jual baju nih, kayak dia kan jual baju. Aku mau jual baju, hargaku aku maunya cuma jual 50 ribuan. Tapi aku pengen omsetnya 1M sebulan. Coba kalian hitung 1M 1 bulan dibagi 30 hari, dibagi satu baju kalian 50 biji. Kalian harus jual berapa baju? Terus kalian juga kalian sendirian nih. Kalau kalian sendirian, emang kalian sanggup 24 jam kalian kerja jual baju 50 ribu tapi omset mau 1M sebulan? Itu di belakang pasti ada yang kayak kalian harus hire tim, kalian harus promosi, karena kan juga customer gak datang ya. Betul. Untuk awal-awal bangun bisnis pasti kita cari customer sampai di mana customer tahu kita, customer yang cari produk.